Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali eh, kajian pekanan kita, lakoh pekanan Jumat malam untuk para bapak-bapak dan juga bisa ibu-ibu juga boleh, tapi lewat Facebook. Untuk yang bapak-bapak kita online-kan lewat Zoom, dan untuk yang umum kita streamingkan juga di live streaming Facebook beberapa. Alhamdulillah kalau memberikan kesempatan pada kita untuk hadir untuk bersilaturahim pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah, dan mudah-mudahan halaqah yang dilaksanakan secara online ini tetap dinilai oleh Allah sebagai sebuah majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan di Zoom online dan juga di Facebook Hongkong. Pada malam hari ini kita akan tidak lagi membahas mengenai bulan Muharram. Kita sudah keluar sedikit dari ini bulan Muharram, tapi kita akan membahas satu tema lain yang terkait dengan makanan. Ini merupakan sesuatu yang hari-hari kita lakukan. Kita nggak pernah terlepas dari makan. Ya walaupun mungkin kadang puasa ya, tapi tetap kita harus makan. Kita harus memberikan hak kepada tubuh kita untuk diberikan makanan, untuk asupan makanan yang bergizi halalan thayyiban. Nah, tapi kita mungkin kadang-kadang kurang jeli memperhatikan apa-apa yang kita makan. Makanya malam hari ini kemarin ada diskusi kecil dengan Ustadz sambil ngopi-ngopi gitu ya, ngeliat, wah ini menarik juga untuk kita akan sebagai diskusi pada malam hari ini. Kadang-kadang hal-hal kecil yang mungkin luput dari pengamatan kita, terlebih sebenarnya Islam sudah memberikan tuntunan dan bimbingannya bagaimana kita memperhatikan mengenai makanan ini. Baik, sebelum kita memulai bahasannya, dan Ustadz sudah hadir bersama kita juga dan sudah tidak sabar untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Marilah kita buka dulu pertemuan pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala dini wanita solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bacaan surat Fatihah ini memberikan keberkahan buat kita semua. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan paparan dari Ustaz Henry yang sudah menyiapkan bahan materi. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu serta seluruh hadirin rahimakumullah di majelis online malam hari ini. Kita luruskan niat kita tata hati kita bahwa kita hadir di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga menjadi saksi kelak bahwa kita di tempat ini senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wah, selamat datang nih Ustadz Abdullah Rahman Saleh. Ya,
dari Alor, alamnya Alor, lestari, Masya orangnya Allah. ramah. Saya suka sekali dengan backgroundnya. Ya, itu tempat untuk mengembangbiakkan rumput laut katanya, sama mutiara. Baik, Alhamdulillah Semoga hari ini kita akan membahas baik. hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena temanya adalah tentang makanan, to'am. Jadi eh, kita diminta, setiap manusia itu diminta untuk berbicara tentang makanan. Perhatikan apa yang kamu makan. Tuh, satu itu terkait dengan makan. Yang kedua, kecenderungan kita hari ini terkait dengan penyakit ya, terkait dengan penyakit atau orang-orang yang sedang sakit, itu rata-rata kita itu sibuk mencari obat, sibuk mencari cara dan upaya bagaimana supaya penyakit itu segera sembuh atau cepat. Kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diminta untuk falyanzuril insan karena penyakit itu yang mengenai tubuh kita itu kata Nabi lah perutmu adalah sumber penyakitmu kan. Artinya apa? Kalau dijelaskan perut itu adalah sumber penyakit, ya, berarti mestinya kaum muslimin itu harus memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Nah, lebih detail lagi berarti kita itu harus belajar tentang ilmu nutrisi. Ilmu nutrisi. Nah, berarti apa? Seseorang itu mestinya dia lebih preventif, melakukan pencegahan-pencegahan, mengilmui segala sesuatu terkait dengan makanan sebelum masuk ke dalam mulutnya. Kalau tadi disebutkan bahwa perut itu adalah sumber penyakit, berarti kan itu disebabkan asupan-asupan makan yang masuk ke dalam perut kita itulah yang kemudian mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita. Baik sistem imunitas, sistem ketahanan tubuh, sistem operasional di dalam tubuh kita itu kan berpengaruh banget terhadap makanan. Contoh, orang kemudian sibuk ketika kemudian ginjalnya itu terkena misalnya. Dia terkena ginjal, akhirnya apa? Dia sibuk setiap pekan harus melakukan cuci darah. Kalau melakukan cuci darah dia bisa rutin tiap minggu 2 kali datang ke rumah sakit. Setelah dicuci itu ada alatnya. Pak saya pernah datang ke rumah sakitnya Dompet Duafa itu eh, di ruangan itu banyak ini untuk fasilitas untuk layanan bagi mustahik ya dan duafa di Parung itu alat-alatnya juga wakaf Pak. Jadi Dompet Duafa itu ternyata juga menerima wakaf alat cuci darah. Yang satu alat cuci darah itu minimal harganya 300-an juta. Itu ada orang yang berwakaf alat cuci darah hemodialisa di rumah sakit Dompet Duafa di Parung itu. Nah, itu bagi mustahik-mustahik yang dia dari kalangan tidak mampu, yang dia terkena ginjalnya itu, kalau dia harus cuci darah di rumah sakit umum kan bayarnya mahal. Maka akhirnya fasilitas itu disediakan di rumah sakit Dompet Duafa. Mustahik ini kalau sudah saatnya cuci darah dia datang, kemudian daftar, kemudian dicuci darahnya pulang tanpa tidak usah bayar. Nah, itu menjadi rutin. Padahal sebenarnya seseorang itu kalau memulai polanya dari awal itu sudah benar, maka dia tidak perlu cuci darah. Kenapa? Bisa jadi pola makan, pola minum yang selama ini dia lakukan tidak terasa ini. Sedikit demi sedikit, lama-kelamaan kemudian tertumpuklah itu ginjalnya yang kena. Kenapa? Bisa jadi dia mengkonsumsi soda-sodaan, dia mengkonsumsi minum-minuman yang tidak sehat, dia mengkonsumsi segala sesuatu yang menyebabkan ginjal seseorang itu rusak. Nah, kalau dia tidak, kalau dia memperhatikan apa yang dia makan dan apa dia minum sebelumnya, ya insya Allah ginjalnya dia tidak akan terkena. Ya, tapi karena pola pola kehidupannya yang kemudian dia lakukan hari demi hari itu sudah tidak sehat, akhirnya yang berdampak terhadap dirinya adalah jantung apa ginjalnya misalkan.
Atau lagi yang mudah, contoh. Ada kasus case paru-paru misalkan. Paru-parunya itu bocor, paru-parunya itu, kalau paru-paru nggak bocor ya. Paru-parunya itu dia terkena paru-paru basah atau paru-parunya itu rusak atau jantungnya itu bocor. Nah, ini kan, ini kan efek kan. Efek dari apa? Coba dilihat rekam medisnya selama dia sebelum sebelum sakit. Nah, ternyata orang itu perokok berat. Dia perokok berat dan diulang-ulang kebiasaan itu merokok. Dia pikir, oh saya ngerokok nggak apa-apa kok ini masih sehat. Ya di awal-awal dia merasa masih sehat. Tapi karena tumpukan-tumpukan nikotin itu kemudian merusak sistem di dalam tubuhnya, bahkan bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan jantung, paru-paru, dan sebagainya. Ini kan sebenarnya dari apa? Dari asupan yang berhari-hari kemudian dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat yang kemudian dilakukan sehingga akhirnya multi efeknya dampaknya itu di akhir itu baru kemudian dirasakan. Nah, berarti apa? Ya karena kebiasaan-kebiasaan. Bahkan maaf, hari ini yang cuci darah itu tidak orang tua-tua, Pak. Anak-anak muda itu sudah pada mulai anak muda. Bahkan ada anak-anak kasus, Pak. Kenapa? Karena makan makanan fast food yang kemudian dimakan oleh anak-anak itu, itulah kemudian di sana ada kan ada pengawetnya, ada pewarnanya. Nah, ini yang kemudian membahayakan di dalam sel tubuh manusia. Makanya hari ini kan kampanye yang kemudian digerakkan adalah kampanye hidup dengan makanan-makanan sehat, back to nature, kembali kepada alam. Kenapa kembali kepada alam? Karena sebaik-baik makanan itu yang memang sumbernya alami dari dalam alam, yang belum terkontaminasi dengan zat-zat yang lain atau belum diolah dengan olah-olahan yang mengandung zat-zat yang lain yang itu tidak sehat bagi tubuh. Maka kalau buah, jus, atau minuman-minuman kemasan yang paling bagus itu ya kalau jeruk itu ya jeruk yang buah jeruknya bukan yang sudah diubah menjadi minuman-minuman kaleng berasa jeruk. Apakah itu juga jeruk beneran atau tidak? Ya wow, alam atau hanya rasa jeruk saja. Karena ternyata itu bukan bukan jeruk beneran bisa jadi, tapi itu apa ya istilahnya? Ya ada zat yang menyerupai rasanya jeruk, tapi bukan jeruk. Atau dia misalkan buah yang di ya kalau itu benar-benar rasa nanas, benar-benar nanas ya. Tapi ternyata ada di dalam saya pernah meninjau satu pabrik besar itu di Semarang. Saya tanya apakah ini benar-benar menggunakan dia pabrik-pabrik minuman juga. Apakah benar-benar menggunakan nanas beneran yang kemudian diolah dan diambil saripatinya? Ternyata bukan. Bahkan hari ini rokok pun ada rokok rasa mangga, rokok rasa jambu, rokok rasa itu ternyata juga bukan jambu beneran atau bukan mangga beneran. Nah, itu dari kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dilakukan akhirnya berdampak terhadap tubuh kita. Nah, ini satu satu hal yang berkait dengan makan. Makanya mestinya kampanye kita atau pemerintah kita atau diri kita, kampanyenya itu sebenarnya bukan kampanye bagaimana penyembuhan terhadap, tapi justru lebih karena itu sangat berpengaruh terhadap struktur dan sistem tubuh kita ini. Makanya kalau kita lihat Sirah Nabawiyah itu Nabi SAW itu jarang sakit. Nabi itu sakit itu ya hanya sebentar ketika mau wafat itu. Yang lainnya itu ya sakit-sakit ringan lah, tidak sampai sakit-sakit berat. Ya sakit kecapean apa dan sebagainya. Nah, maka saya pernah datang ke Purwakarta. Nanti Bapak kalau mungkin sempat mampir ke Purwakarta, di sana itu ada namanya rumah sakit holistik punyanya Dokter Husen apa ya. Nah, rumah sakit holistik itu menarik. Kenapa? Karena dia sebut namanya sebagai turis hospital. Jadi rumah sakit wisata. Wisata kok rumah sakit. Nah, turis hospital. Nah, saya pernah ke sana keliling. Nah, ternyata apa? Proses kemudian penyembuhan seseorang ketika dia sakit itu tidak serta-merta langsung kemudian diberi obat.
Nah, kalau kita kan cenderungnya sakit tertentu langsung dikasih obat, sakit tertentu langsung dikasih obat. Bahkan sampai yakin bahwa obat itu yang menyembuhkan saya kalau tidak minum obat ini nggak sembuh. Nah, itu lebih parah lagi. Nah, jadi kalau di rumah sakit holistik itu ada tiga pola yang kemudian dijadikan sebagai terapi bagi seseorang ketika sakit. Ada tiga metodenya. Yang pertama adalah metode Islam di dalam bagaimana Islam itu menterapi ketika seseorang itu terkena penyakit tertentu. Bahkan penyakit seseorang itu tidak hanya sekedar penyakit fisik, penyakit ain, penyakit depresi, penyakit-penyakit stres, itu juga penyakit-penyakit. Nah, ini itu ada terapinya sendiri. Maka ini cocok diterapi dengan konsep terapi-terapi Islam. Termasuk juga misalkan ada bekam, ada hijamah, dan sebagainya. Kalau seseorang itu datang, kemudian dianalisa ini sebaiknya ini pola penyembuhannya itu dengan ini, maka dipakailah itu. Kemudian ada yang kedua adalah pengobatan cara Cina. Karena kita ketahui sendiri, Cina itu juga punya ilmu herbal yang tua ya, ilmu herbal yang tua. Artinya tua itu dia punya ilmu. Saya pernah datang ke Semarang itu ada toko Cina yang memang dia dia punya punya resep-resep Cina ya terkait dengan pengobatan penyakit-penyakit itu lebih lebih ke arah herbal. Atau yang ketiga adalah obat kimia. Obat kimia ini tidak dianjurkan, tapi ada kalanya seseorang itu butuh obat ini ketika kemudian porsinya itu tepat. Makanya kalau kita lihat logo farmasi itu adalah ular. Coba cermati ya logo farmasi itu ular. Ular yang berbisa. Artinya kalau semakin banyak minum obat itu ya nanti akan terkena racun. Nah, kayaknya kan logo farmasi itu kalau dicermati itu bisa ular. Gelas sama bisa kayaknya. Ular yang berbisa. Maka kita tidak tidak baik kalau kemudian banyak-banyak minum minum obat. Nah, dari situ termasuk di dalam Islam itu kenapa seseorang itu bisa sakit di samping karena makanan yang kemudian dimasukkan dalam tubuhnya, maka yang perlu diperhatikan itu kan karena apa? Sikap jiwanya. Karena penyakit itu 20% itu karena fisik, yang 80% itu karena jiwa. Nah, dia stres. Kalau dia kemudian stres, tidak bisa menghadapi kehidupan, maka akhirnya imunitas tubuhnya itu kemudian turun. Kalau imunitas tubuhnya turun, terus maka penyakit-penyakit itu kemudian mudah masuk. Termasuk ketika kemudian dia menjadikan pola makan yang kemudian tidak sehat. Termasuk ini, kalau Bapak perhatikan pelatih sepak bola Indonesia yang kemarin sempat dipecat itu, Sinteyong ya, Sinteyong ketika kemudian dia melatih pemain nasional beberapa waktu yang lalu, walaupun prestasinya belum belum terlihat menonjol, tapi paling tidak ternyata ada perubahan pola konsumsi makanan yang diterapkan untuk pemain nasional. Nah, ini menarik ini. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia akan punya fisik yang kuat ketika makanannya itu gorengan. Mau bermain sepak bola makanannya gorengan itu. Itu dimarahin itu sama Sintayong itu. Makan nggak ada proteinnya, nggak ada nutrisinya, nggak ada gizinya. Gimana mau kuat larinya? Maka di Korea dan di Jepang itu sepak bolanya pemainnya itu kecil-kecil tapi dia juga kuat-kuat. Disuruh lari sama pemain Indonesia pasti pemain Indonesia kalah itu. Kalau ngejar bola. Kenapa? Karena pemain Indonesia makannya gorengan, jarang makan buah-buahan apalagi paha ayam itu jarang. Kalaupun makan paha ayamnya itu paha ayam yang 40 hari ayamnya itu loh. Ayam yang 40 hari kan tahu lagi. Ayam yang usia 40 hari itu ayam broiler itu loh, yang disuntik pakai obat dengan makanan itu udah makanan itu. Itu diulang-ulang. Maka saya hari ini sudah lama sekali saya tidak makan ayam-ayam broiler. Karena ayam-ayam itu ayam yang 40 hari langsung gemuk. Jadi sudah saya tinggalkan makan makanan ayam-ayam broiler itu sudah lama sekali tidak makan-makan itu. Kalau mau makan ayam ya ayam kampung. Itu pun yang kita sembelih sendiri. Nah, itu latar belakang masalah yang kemudian menjadi topik kajian kita pada malam hari ini dengan beragam
problematika yang kemudian dihadapi ketika kemudian kita tidak concern terhadap pembahasan makanan. Nah, termasuk juga ini mungkin yang baru-baru saja kemarin ya, saya sampaikan juga, kenapa daging kurban yang diterima oleh masyarakat Indonesia mayoritas itu kurbannya tidak enak, satu, dagingnya. Kemudian yang kedua, daging yang diterima oleh masyarakat itu sudah habis gizinya, Pak. Kenapa? Karena proses pengelolaan daging kurban di Indonesia itu tidak memenuhi standar higienitas dalam proses mengelola daging kurban itu. Dia asal, bahkan daging diletakkan di tanah yang itu sangat rawan terhadap bakteri, karena bakteri itu akan tumbuh dengan cepat ketika dia terkontaminasi dengan tanah. Tapi kalau diletakkan di udara, maka dia akan awet, lebih awet daging itu. Nah, maka rata-rata daging kurban orang di Indonesia itu kalau terima daging kurban nggak enak dagingnya, atau kualitas dagingnya itu rendah. Karena apa? Karena prosesnya itu tidak higienis, mulai dari penyembelihan, pengelolaan, semua tidak higienis. Maka kemarin sebelum Idul Adha, kami keliling ke beberapa masjid untuk mengedukasi kepada para takmir masjid supaya daging kurban yang diterima oleh masyarakat itu berkualitas, maka harus dikelola dengan profesional dan kualitas, termasuk kemasannya, packagingnya. Kalau dompet duafa, alhamdulillah selama ini packagingnya selalu menggunakan daun jati, kemudian besek, tidak menggunakan plastik. Itu sudah berpengaruh. Karena kalau dengan daun jati itu ada zat pengawetnya, pengawet daging, sehingga daging itu keset. Dan daging itu ada jangka waktunya, Pak. Ketika selesai disembelih harus dijami. Kalau disembelih jam sekian, maka 3 jam berikutnya daging itu harus selesai didistribusikan. Nah, kalau sudah tiga lebih dari 5 jam apalagi itu kualitas dagingnya itu akan menurun. Bahkan sudah rusak daging itu. Nah, karena pengalaman beberapa kemarin ada satu masjid yang ngasih ke saya, ini dagingnya sudah sangat turun berkualitasnya, sudah agak bau karena dia disembelih pagi, dibagikannya sore. Nah, ini sudah tidak higienis dan tidak berkualitas karena tidak diketahui ilmunya tentang hal-hal seperti itu. Maka kemudian kita edukasi, bahkan menggunakannya plastik, bahkan itu tercampur dengan air lagi. Nah, sehingga akhirnya daging itu tidak berkualitas di masyarakat. Bayangkan saja, masyarakat miskin itu setahun sekali dia menikmati daging waktu Idul Adha. Ketika dia menikmati dagingnya, yang didapat adalah daging yang tidak berkualitas. Nah, ini kan kasihan sekali. Sudah jarang makan daging, ketika sekalinya dia dapat daging, ternyata dagingnya tidak berkualitas. Karena apa? Proses yang kemudian tidak higienis. Bahkan dicampur antara jeruan hijau, jeruan merah, kemudian daging, tulang dicampur jadi satu. Jadi yang enak jadi nggak enak. Nah, hal-hal yang lain itu. Nah, ini terkait dengan makanan. Ya, ini ini contoh real ya tentang bagaimana kita harus memperhatikan tentang makanan. Fal yang dulu insan wila to'ami. Nah, kemudian sesungguhnya Allah itu memberi kebebasan kita terkait dengan makanan. Oh ya, ya. Nah, termasuk juga. Jadi Allah itu membebaskan kita makan apa saja. Maka dalam hukum apanya dalam hukum usul usul fikihnya itu Allah itu untuk makan itu semua halal, Pak. Makan itu semua halal kecuali yang diharamkan. Oh, betul, anjing itu halal, yaitu anjing laut kan. Anjing laut itu halal karena semua segala sesuatu yang ada di laut itu halal. Makanya anjing laut itu halal. Nah, nah, terkait dengan makan, jadi itu usul fikihnya semua apa yang ada di muka bumi ini boleh dan halal dimakan kecuali yang diharamkan. Nah, kebalikannya dengan ibadah. Kalau ibadah itu semuanya itu haram kecuali yang diberikan contoh yang harus dilakukan. Nah, itu ibadah. Nah, termasuk juga terkait dengan makan. Ji, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf itu dijelaskan
ini aja satu ayat ini aja dilanggar, Pak. Itu pasti akan berdampak yang tidak baik bagi tubuh. Allah mengatakan apa? Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah kalian, wala tusrifu. Dan janganlah melampaui batas atau berlebih-lebihan. Hmm. Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Maka besok kalau punya anak jangan kasih nama tusrifun ya. Namanya berlebih-lebihan itu. Tentang-tentang itu Al-Qur'an tusrifun namanya bagus ya. Tapi itu artinya berlebih-lebihan. Nah, ini satu ayat aja. Coba kalau kemudian kita makan berlebih-lebihan, nah pasti satu itu kemudian tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain itu terkait dengan makanan itu wala tabdir. Janganlah memubadirkan makanan. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya mubadir itu adalah teman-teman setan. Nah, ini kaitannya apa? Coba perhatikan kalau di dalam kondangan. Dalam kondangan dalam kondangan pesta di pernikahan. Nah, besok ini ada yang mau pesta nikahan. Di pernikahan misalkan. Maka kita harus perhatikan betul itu. Jangan sampai walatus ribu. Kadang karena banyaknya sajian yang disiapkan oleh tuan rumah, kita coba semua. Kita coba semua. Karena kepengen makan semuanya. Tapi ujung-ujungnya banyak tersisa, mubadir. Dan itu banyak saya cermati ketika ada di pesta pernikahan itu rata-rata banyak dibuang-buang, makanannya disisakan, tidak dihabiskan. Padahal kata Nabi itu, kata Allah itu bahkan itu ayat ya, wala tubadir tabdiro. Jangan sampai kemudian memuhadirkan. Makanya ini adab kita terhadap makanan itu tidak boleh dimubadirkan. Karena kita ngambil sendiri. Pernikahan itu yang makan dulu. Biar perutnya kenyang, nanti di pesta itu makannya tidak melampaui batas. Bukan sebaliknya ya, semua pesta dibikin lapar dulu ya. Dan kalau sudah makan, nanti pas pesta kita makan secukupnya. Nah, termasuk juga Allah Rasulullah itu tidak memperkenankan untuk mencampurkan makanan darat dengan laut, Pak. Jadi kalau kita di pesta, kalau saya misalkan saya datang di pesta, itu kan pasti ada menu daging, ada menu ikan macam-macam ya. Maka harus pilih salah satu. Kalau saya makan ngambil menu daging, maka semuanya harus all buat daging. Ikan saya tinggalkan, yang ikan-ikan. Kalau kemudian di situ saya mengambil ikan, maka daging saya tinggalkan. Saya tidak mencampurkan antara makanan darat dan makanan laut jadi satu makanan. Itu juga tidak ikan dengan telur atau daging ayam dengan ikan. Nah, itu juga tidak boleh nyampur dalam satu waktu dimakan. Sehingga itu tidak akan menjadikan makanan itu berkualitas. Terus orang nanya, kan nek wis tekan perut kan padha wae to. Oh, beda. Lambung itu akan mengolah segala sesuatu dengan proporsional. Ketika Allah sudah Rasulullah memberi contoh polanya seperti itu, ya berarti ada sesuatu yang kemudian bisa dipelajari dari situ. Maka falyanzur insanu perhatikan makannya. Makan nasi lauknya rendang, pakai kerupuk Palembang, ikan tenggiri gimana? Gak apa-apa, tapi sedikit saja. Kan kerupuk campurannya ikan sedikit, yang banyak tepungnya. Maka sebenarnya yang jadi masalah itu makan nasi lauknya kerupuk, makan nasi karbo, kerupuknya tepung. Nah, itu sebenarnya. Nah, apalagi ya? Ya, itu yang berkaitan dengan bahkan Raghib Al-Isfahani, seorang ulama Iran itu mengatakan apa yang dimaksud dengan halal dan toyib? Halal dan toyib itu adalah makanan yang enak bagi indera dan jiwa. Nah, ini satu ulama mendefinisikan makan yang enak itu ya tadi yang baik itu adalah makanan yang
enak bagi indera dan jiwa. Artinya jiwa kita itu tidak berontak ketika makan itu. Apalagi dalam hal ini ketika kemudian kita ada di negara yang minoritas, Islam itu kan minoritas, itu kita harus punya perhatian yang lebih terkait dengan fal yang atau ami. Di Indonesia itu kadang-kadang lucu. Yang mayoritas itu Islam, tapi diwajibkan untuk sertifikasi halal, ya kan? Karena di sana kan harusnya yang disertifikasi itu yang haram-haram yang jelas, karena semuanya kan halal halal halal. Kalau di sini wajar, kalau di negara mayoritas non-Muslim ada sertifikasi halal kan wajar ya. Kenapa? Ya karena semuanya haram, ya kan? Semuanya haram, kita harus milih mana yang halal. Nah, kalau di Indonesia itu sebenarnya semuanya halal. Iya. Nah, tinggal yang mana yang haram. Nah, itu lebih enak sebenarnya. Jadi nggak usah ribet tentang sertifikasi halal. Mestinya kalau di negara Muslim itu begitu. Ya, nah, ini wacana saja, tapi kita orang mungkin ya. Karena semuanya harus diwajibkan untuk sertifikasi halal ya. Kalau tidak mendapatkan sertifikasi halal, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh dijual produk itu sampai kemanapun ya. Ya, karena itu proyek katanya. Nah, makanya dalam hadis Arba'in Nawawi itu dijelaskan al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas itu. Sehingga tidak ada yang namanya subhat antara ini halal apa haram ya. Subhat toh. Ini tuh minuman atau makanan, halal makanannya. Karena ada ada yang dimaksudkan halal toyib itu maksudnya itu adalah zatnya, kemudian caranya, prosesnya, kemudian penyajiannya. Itu yang kemudian mempengaruhi. Mempengaruhi di situ dari sisi itu. Yang pertama misalkan saya pernah, ini pengalaman ya, ketika saya di Taiwan berdakwah di sana belum lama ya di tahun lalu, itu saya berusaha memahamkan tentang halal kepada padahal orang Indonesia tapi memang sudah lama tinggal di sana, dia sudah rasanya rasa Taiwan ya. Sehingga dia pikir yang dimaksud dengan yang halal itu yang penting tidak babi itu halal. Ya. Karena pemahaman dia yang halal, yang haram itu kan babi. Ayam itu kan halal. Ya. Ya secara zatnya dia itu halal ayam. Maka ketika waktu itu saya disajikan makan ayam, Ustadz silahkan makan ayam. Ini ayamnya ini bukan babi, ini ayam. Dan ini ayamnya belinya di pasar ayam. Tapi saya pura-pura untuk beralasan untuk tidak makan itu. Dan memang saya tidak makan ayam-ayam broiler gitu. Hari berikutnya dikasih lagi, Ustadz ini ayamnya itu ayam kampung, bukan ayam broiler yang 40 hari itu kan. Ayam kampung. Lagi-lagi belinya di mana? Di pasar. Dia pikir saya nggak mau makan ayam broiler, tapi dibelikan ayam kampung. Tapi ayam kampung ini belinya di pasar gitu. Yang pasarnya di pasar Taiwan gitu. Nggak ada yang menyembelih secara halal gitu. Akhirnya pas karena saya menjaga perasaan setelah pamitan di hari-hari terakhir mau pulang dari apartemen itu, saya menyampaikan mohon maaf namanya Pak ini saya itu Muslim itu halal. Nah halal itu maksudnya itu ya halal yang kemudian disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayam itu secara zatnya halal, tapi ketika tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu makanya tidak jadi halal. Nah, kalau di tempatnya Ustadz Abdul Rahman Saleh itu ayam itu banyak, ayam mati pun dimakan itu. Tapi Ayam mati nggak kan disembelih kemana-mana. malah. Nggak Eh? disembelih, Ustaz. Malah nggak disembelih. Oh, nggak disembelih kan? Jadi ada Cuma ayam mati diputer. itu cuma diputer aja eman-eman nih. Tapi baca bismillah itu gimana, Ustaz? Nah, apa? Baca bismillah yang muternya ya. Tetap aja haram. Karena orang Kristen tinggal di daerah Muslim. Ya, karena caranya kan dia tidak disembelih. Dan ternyata saya pernah melakukan iseng ya jalan-jalan ya. Jadi ternyata di Indonesia pun menjaga kehalalan ini juga harus hati-hati. Tidak serta-merta kemudian kita sembarangan lah di Indonesia, tapi kita masih bisa memahami kalau sembelihannya kaum muslimin itu semuanya halal, lebih aman. Tapi ternyata di Indonesia pun
juga tidak ada yang beberapa itu yang tidak menyembelih dengan sempurna ayam itu. Nah, jadi dia ketika dilihat nanti kalau bapak-bapak beli ayam, silakan dilihat kepalanya misalkan. Itu kadang-kadang cuma di kan dia nyembelihnya cepet tuh. Tapi nggak belum sempurna itu belum tiga tiga saluran itu terlepas saluran pencernaan saluran makan terlepas kemudian langsung dimasukkan ke dalam tungku air panas sehingga dia matinya itu karena kepanasan bukan karena tadi disembelih dengan sempurna penyembelihannya tadi tapi karena langsung dimasukkan tungku panas ya dia matinya itu mati karena kepanasan bukan karena mati tadi penyembelihan dengan sempurna itu ini ada juga pernah saya temukan juga lah ayam yang nyembelihnya tidak sempurna. Kalau di sini katanya malah nggak disembelih ya, ada bolongan situ aja ya. Ditusuk apa itu? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena banyak di Al-Qur'an itu ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang halalan dan thayyiban itu. Makanya kadang kalau orang tidak perhatikan begini. Wah, di Taiwan yang saya dengar waktu di Taiwan. Di Taiwan kalau makan perhatikan hal haram yo nggak makan, lapar. Artinya sudah lama di sini ya semuanya halal. Nah, halal kemudian toyib. Nah, toyib itu bahasa ilmiahnya ya higienis. Ya. Halal dan toyib. Halal toyiban. Halal itu segala sesuatu yang memang dilakukan secara syariat. Jadi halal dan haram itu ya karena dasar syariat. Me- menikahi, menggauli wanita itu halal. Tapi syariatnya itu dihalalkan dulu ya. Artinya harus menikah dulu. Ini menghalalkan itu menikah. Dan sebenarnya itu gampang, Pak. Tapi kenapa orang itu kadang-kadang sulit? Kan cuman saya terima nikahnya gini-gini selesai sudah, Pak. Hal itu. Tapi orang malah yang susah adalah sembunyi-sembunyi kan repot. Nah, itu syariat, batasan syariat yang memisahkan antara halal dan haram. Cukup halal tuh itu sudah selesai. Salah. Nah, cukup dengan saya terima nikahnya itu sudah halal gitu. Mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat boleh. Itu Ustaz Abdurrahman tuh sudah bercita-cita. Tapi orang wani. Nah itu halal. Daripada satu halal, satunya sembunyi-sembunyi kan haram malah. Hmm. Nah ini halal itu segala sesuatu yang memang kaitannya dengan syariat. Nah, Syariat halal dan haram itu berkaitan dengan syariat. Sedangkan toyib itu kaitannya dengan higienitas. Higienitas, suci, kemudian bersih, baik, kemudian kalau bahasa dagingnya itu asuh aman, sehat, punya apa ya? Utuh. Ya, daging itu harus asuh, aman, sehat, utuh. Nah, ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan haram ini. Awak jelaskan yang pertama dalam surah Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya bagimu setan adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu, minuman apa yang paling halal, Pak, di dunia ini, Pak? Makanan apa yang paling halal di dunia ini? Yang pasti halal. Nggak mungkin ada haram-haramnya sedikit pun. Apa, Pak Adi? Kan laut. Apa? Kanan yang dari laut. Enggak. Yang paling halal itu murni adalah air hujan. Itu belum tercampur apapun. Jadi kalau ada hujan, Kan silakan. minuman. Ustaz. Kalau air hujan. Eh? Minuman air hujan. Nah, air hujan itu murni halal. Karena air laut kalau terkena najis, ya tapi karena lautnya banyak ya, lebar jadi nggak jadi haram ya. Nah, jadi itu di dunia ini tidak ada yang paling halal kecuali air hujan. Pak. Jadi kalau mau minum langsung sengaja ke atas sampai mulutnya dibuka diminum itu paling halal.
Nah, jadi di sini Allah menjelaskan di dalam Al-Baqarah ini, makanlah makanan yang halal dan toyib, kemudian diikuti dengan kalimat wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jadi ternyata makanan itu berkaitan dengan setan, Pak. Nah, bagaimana Allah membahas makanan itu dikaitkan dengan setan? Karena rata-rata memang kalau orang makanan itu haram, dia perilakunya itu seperti setan, Pak. Ada kecenderungan di sana. Ada kecenderungan orang yang makan-makan haram itu, dia akan mengikuti langkah-langkah setan. Nih, ada satu kejadian. Jadi waktu di Taiwan, saya bertemu dengan para pekerja migran Indonesia di sana, banyak di kantor KDI. Nah, kemudian saya tanya nih, mas-mas yang ada di sana ini pada dibawa ke sini ada apa? Gitu. Saya tanya ke tugas pemerintah lah. Ternyata mereka itu tawuran, tawuran antar pemuda Indonesia yang bekerja di sana. Kenapa mereka itu tawuran? Nah, karena ternyata mereka itu minum minuman keras. Nah, minuman keras kan sudah jelas melanggar. Karena dia minum minuman keras, akhirnya apa? Ya, akhirnya dia mengikuti langkah-langkah setan, tawuran, pakai sajam, pakai senjata tajam ya, pakai senjata tajam. Ya, akhirnya ya sudah terkena kasus itu. Bahkan waktu puasa itu mereka nggak pada puasa, nggak pada puasa. Nah, maka saya sering sebut kalau kita pergi di negeri-negeri minoritas itu hati-hati. Kalau tidak hati-hati, bisa berbahaya terhadap agama kita. Maka kalau di UIN itu ada fakultas Usuluddin ya, maka kalau kita di daerah-daerah minoritas muslim tidak hati-hati, maka akan terjadi yang disebut dengan Uculuddin ya, ucul agamanya. Ucul itu lepas. Namanya Uculuddin. Lepas agamanya. Itu namanya ucul. Hati-hati, karena bisa ucul imannya nanti. Maka ayat ini Allah mengatakan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, sehingga makanan itu akan berkaitan dengan perilaku manusia. Apa asupan makan yang diberikan kepada seseorang akan berpengaruh terhadap perilakunya. Yang kedua, surat Al-Maidah ayat 88. Allah mengatakan wa kulu mimma razaqnakum wa halalan thayyiba wattaqullahalladzi antum bihi mu'minun. Nah, yang kedua ini makanan dikaitkan dengan ketakwaan. Ya, jadi artinya apa? Dua hal. Orang kalau makanannya bagus, itu bisa membuahkan ketakwaan. Ada satu kisah nih, benar-benar ini terjadi. Jadi ada satu santri di sebuah pondok pesantren, itu sama Pak Kiainya itu diperlihatkan, sama Pak Kiai itu melihat santri ini susah diatur. Santri ini susah sekali diatur, diminta untuk sholat berjamaah juga susah, suruh ngaji juga susah, pokoknya susah aturannya. Nah, dia kan tiap bulan mendapatkan uang kiriman dari orang tuanya. Tiap bulan dikasih uang sama orang tuanya, dia terima uangnya terus gitu. Nah, sampai Pak Kiai ini kemudian berpikir bagaimana caranya ini supaya anak ini tuh dia perilakunya itu menjadi baik. Apa yang dilakukan? Maka Pak Kiai ini memutuskan untuk tolong jangan dikirimi dan jangan dikasih uang apapun dari orang tuanya. Jadi stop, kiriman uang apapun di stop dari orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga biarkan menjadi tanggungan Pak Kiainya itu. Nah, dan ternyata ketika kemudian di stop segala kiriman dari orang tuanya, ternyata berubah di anak ini. Berubah menjadi baik, menjadi manut gitu. Kenapa? Ya karena ada asupan makanan yang kemudian masuk itu diverifikasi. Makanan yang masuk diverifikasi. Nah, sehingga makanlah apa yang Allah anugerahkan kepadamu, rezeki yang halal dan thoyyib, maka bertakwalah kepada Allah, hanya kepadanya kamu tuh beriman. Nah, makanya makanan itu akan berpengaruh dengan keimanan. Berikutnya, surat An-Anfal. Jika demikian halnya ketetapan Allah, maka makanlah
dan manfaatkanlah sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal dan baik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kita diminta untuk makan. Lagi-lagi makan itu dikaitkan dengan ketakwaan. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan makanan, kulu wasrobu halalan thayyibai. Kulu makanlah dengan halal dan thayyib yang telah dianugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal. Yang berikutnya apa? Waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah Allah saja. Nah, kita dikaitkan makan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan itu dikaitkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, tadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi di surat Al-Baqarah 172 juga sama dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. 168 juga ada, wahai manusia, makanlah yang halal dan baik yang ada di bumi Allah ini, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi ada beberapa ayat yang memang mirip yang kemudian diberikan kepada kita. Ada satu hadis juga yang dikatakan makanlah yang bersih-bersih, yang suci dan kerjakanlah amal soleh. Jadi makanan itu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Semakin banyak makanan yang kita makan yang baik, maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita. Maka mari kita mengilmui tentang makan. Saya pun juga sedang belajar tentang ilmu nutrisi ya. Artinya nutrisi dalam kajian-kajian keagamaan ya. Ini bukan sekedar nutrisi dari sisi kesehatan atau makan makanan yang kita makan apa, tapi kita mulai pembiasaan terhadap pola-pola apa yang kemudian masuk di dalam perut kita, makanan-makanan yang kemudian kita makan. Tidak boleh hanya kita sering mengatakan ya halal, haram, khantam semuanya ya. Nah, ini ada bagus di Pak Riano nih, makan babi haram, makan uang rakyat harum. Ada-ada aja ini. Ada, monggo ada yang mau diskusi Pak itu tadi ayat-ayat awal sudah. Ini sebenarnya kalau dikupas di tafsirnya, dibuka satu-satu di pendapat para ahli tafsir bisa, tapi masih makin panjang ya. Saya hanya memantik saja ini. Nanti bisa mudah-mudahan bisa mengkaji lebih lanjut lagi mungkin dari banyak aspek ya, aspek sains. Kenapa Allah termasuk juga ini mungkin saya ingat ya. Kita diminta oleh Nabi SAW untuk makan buah-buahan di waktu musimnya, Pak. Jadi kalau hari ini ada musim leci, maka jangan sampai ketinggalan Bapak tidak makan leci. Dimasuk di tempat di daerah tersebut ya. Kalau di daerah ada makan durian ya harus makan durian, Pak. Tapi syaratnya nggak boleh berlebihan. Nanti kalau berlebihan ya pasti melampaui batas kan. Durian 3 buah dimakan sendiri ya nanti ya kembung. Harus nah, nah, itu salah juga kata Pak Guseli nggak ngajak saya itu. Makanya ini mumpung durian ada musim, makanya kita pesta duriannya. Nah, tapi tadi dan ternyata ada kuncinya Pak, biar tidak pusing makan durian itu, kulitnya itu, kulitnya durian itu kemudian dikasih air, kemudian minumlah, diminum pakai pakai kulitnya durian itu cara minumnya itu. Itu biar nggak pusing. Sangkangnya kulit durian itu. Makanya lebih sehat makanlah buah-buahan. Jadi segala sesuatu buah. Buah pun hari ini juga banyak hal yang kemudian kita kita prihatin bangsa kita itu. Di negeri kita itu buah-buahan impor itu dimasukkan semuanya. Padahal itu mengandung GMO. Ada pengawet-pengawetnya. Tapi giliran kita tuh mau ekspor ke luar negeri nggak bisa, Pak. Mau mengekspor buah kita ke luar negeri itu nggak bisa. Buah Indonesia yang masuk di Hongkong itu saya cermati itu hanya satu, Pak. Yang saya tahu ya, yaitu manggis. Manggis di Hongkong itu manggis dari Indonesia. Kalau yang lain-lainnya enggak.
rambutan itu belum tahu tuh, belum pernah saya lihat. Ada tapi dari Indonesia atau dari Thailand. Buah jeruk untuk Chinese New Year. Hmm. Kalau buah jeruknya itu boleh-boleh aja, Pak. Tapi asalkan jangan buah jeruk yang dipasang di depan pintu rumah itu kemudian diambil dan dimakan. Itu buah sesajen, Pak, dan dimakan. Ada pengalaman pribadi itu Ustaz. Buah yang Chinese New Year itu pecut loh. Itu itu Pak Ghazali saksinya itu. Makan Nanti gitu dibilangnya ini bisa kesurupan ini itu buah makan saja. ini buah mubazir nih. Ditaruh di Sam- depan-depan ini. Sampai penjualnya bingung. Ini buah sesajen mau dimakan. Bisa kesurupan. Apa itu? Ustaz Abdurrahman pengalaman nih. Monggo ada yang mau me- Iya mau nanya Pak Ustadz, ini apa yang tadi berkaitan Sebelum dengan pertanyaan, mungkin closing dulu kesimpulannya oh, Ustaz, untuk di teman-teman yang di Facebook, biar nanti kita lanjutkan yang diskusi di media Zoom. Jadi ya kesimpulannya gimana Ustaz? baik. Jadi inti dari kajian kita hari ini, kajiannya masih panjang, Pak. Kalau kita mau mau telaah lebih lanjut, tafsir-tafsirnya, kajian para ulama di hadis-hadisnya tuh masih banyak saya lihat itu terkait dengan bagaimana kita harus benar-benar menjaga makanan kita, termasuk kalau dalam kajian hari ini tuh kita kalau bisa sebisa mungkin ya mengurangi tepung, mengurangi gula-gula, kemudian mengurangi minyak. Nah, tapi saya sendiri juga kalau suruh mengurangi tepung ya belum bisa juga. Ah, tapi bisa, bisa, bisa mengurangi. Artinya setelah mengetahui ilmunya, tidak seperti dulu ya. Makan mie instan itu ya nggak pasti ya. Paling mie itu ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Jadi menjaga ritmenya. Karena mie itu paling susah dicerna di dalam perut kita. Maka saya di rumah itu tidak pernah yang namanya tok mie. Nah, nyetok mie itu nggak pernah. Kalau pengen baru beli gitu aja. Nah, itu yang lebih ironi lagi itu kan di Indonesia itu nggak ada yang namanya kebun kebun gandum itu nggak ada gitu. Kebun gandum itu nggak ada. Tapi ternyata semua produk-produk olahan yang kita makan itu rata-rata dari tepung. Nah, bahkan kearifan lokal itu semakin lama semakin hilang. Kayak misalkan ada gembili, ada singkong, itu justru adalah makanan-makanan yang sehat. Nanti biasanya itu rata-rata orang makan-makan kayak gini kalau sudah divonis gula, lah itu baru dia mau makan singkong, sarapannya singkong, nggak mau makan nasi. Kenapa tidak dari dulu-dulu gitu? Yang sudah ada di sekitar kita makanan-makanan yang sehat itu. Maka tepungmu sekarang dari daun talas itu buahnya, buah talas itu sudah sekarang sudah bisa dibikin tepung. Atau ada namanya wirut itu bisa diolah menjadi tepung juga. Maka sebisa mungkin pun kita kalau bisa mengurangi makan-makan yang sifatnya tepung yang berasal dari tepung, roti-roti itu dikurangi. Saya pun masih mau, Pak. Tapi nggak seperti dulu sedikit-sedikit roti, sedikit roti. Dikurangi, porsinya dikurangi. Karena kalau kita lepas sama sekali kita nggak bisa, belum bisa nih saya. Nah, pola makan juga begitu, pagi-pagi ya nek bisa makan-makan yang buah itu lebih sehat, lebih bagus. Ya nek ada ya. Makan itu juga tidak harus sehari 3 kali itu enggak, Pak. Karena hadisnya nggak ada makan sehari 3 kali nggak ada. Hadisnya itu makanlah jika kamu lapar dan berhentilah ketika kenyang. Jangan dibalik ya. Makanlah jika tidak lapar dan jangan berhenti sebelum kenyang. Kan sepertiga udara, sepertiga makan, sepertiga air. Nah, dalam perut kita itu harus dibagi polanya itu. Nah, ini juga perlu kita latih. Mengurangi minyak. Minyak itu kan juga, apalagi mohon maaf ya, minyak yang sudah digoreng berkali-kali. Nah, ini juga bisa menyebabkan efek yang tidak tidak baik. Nah, dan masih banyak Pak kajian-kajian tentang makanan yang ini memang harus kita bahas Pak. Kalau perlu sesekali kita mengundang ahli nutrisi gitu tentang konsep makan di dalam Islam. Nah, sehingga tadi karena kita kebanyakan
yang dibahas di dunia kedokteran kita itu kan obat dan penyakit. Yang dibahas kan penyakit, penyakit, penyakit. Harusnya yang lebih banyak dibahas di kita itu ya pola-pola preventif. Bagaimana makan sehat, bagaimana hidup sehat, bagaimana tidur yang sehat, bagaimana hak-hak tubuh kita ditunaikan dengan baik. Nah, ini yang mungkin kajian-kajian itu yang memang perlu kita dapat banyak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di malam hari ini. Nanti monggo silakan diskusi-diskusi yang bisa kita kembangkan lagi atau masukan-masukan mungkin dari Bapak yang punya pengalaman yang terkait dengan makanan. Kenapa Allah mengharamkan minuman keras? Kenapa Allah mengharamkan babi? Kenapa Allah sangat menjaga sekali bagi kaum muslimin itu terkait dengan makanan-makanan yang tidak tidak boleh dimakan, seperti makanan yang bertaring, nggak boleh makan ular, nggak boleh makan binatang bangkai yang sudah mati, tapi menghalalkan semua makanan-makanan laut. Nah, ini kajian-kajian itu bisa memperkaya khasanah pikiran kita tentang menggali hikmah ya terhadap larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makanan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemantiknya. Jadi kalau dia dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, ini bukanlah pembahasan lengkap ini. Ini baru muqaddimah. Muqaddimah untuk berbagai hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Bisa menjadi berbagai cabang-cabang tema yang bisa kita dalami. Tadi sudah masalah kehalalan, halalan dan toiban, halal aja dan tidak. Kenapa begini, kenapa begitu mengenai halalan, dan toibahnya juga kenapa begini, kenapa begitu. Mengenai toibahnya itu banyak hal yang bisa kita lihat. Tapi tadi sedikit saya tangkap untuk halalan itu ketika kita makan makanan halal itu hubungannya dengan kesehatan jiwa, dan ketika toibah itu hubungannya dengan kesehatan fisik dan raga. Dan malah kita perhatikan pola makan kita.